Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan mendengarkan renungan singkat kita pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita. Namun sebelum itu mari kita sama-sama tunduk kepala untuk kita berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terpujilah nama Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam kami boleh beristirahat. Dan pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Dan sebelum itu kami melakukan seluruh aktivitas kami rindu untuk mendengarkan akan sedikit firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua dengan firman-Mu ini, biarlah kami dapat terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, judul renungan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu hidup dalam keadilan dan kasih. Setiap orang ingin diperlakukan dengan adil. Kita sering merasa marah atau kecewa ketika mengalami ketidakadilan. Ya, ini bukan suatu hal yang kita tidak bisa pungkiri ya. Kalau misalnya orang lain melakukan ketidakadilan pada kita, pasti kita sangat marah ataupun kita kecewa terhadap mereka. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sendiri sudah hidup dengan adil terhadap orang lain? Ya, itu menjadi suatu pertanyaan bagi diri kita masing-masing. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 82, kalau kita membaca di ayat yang kedua berbunyi, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik. Kalau kita baca lebih lanjut lagi di ayat yang ketiga dan keempat, di situ dikatakan bahwa berilah keadilan kepada orang lemah dan anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang miskin, luputkanlah orang lemah dan orang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Ayat ini menegaskan bahwa Allah peduli terhadap keadilan, terutama bagi mereka yang tertindas. Kalau kita melihat juga di dalam Mika 6 ayat yang ke-8 juga mengingatkan bahwa Allah menghendaki kita untuk berlaku adil, mengasihi dengan setia, dan hidup dalam rendah hati di hadapannya. Itu bukan hanya sekedar perintah dari Tuhan, ya, tetapi cara hidup yang mencerminkan siapa kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita melihat ini Tuhan memberitahukan kepada kita seolah-olah ini loh perintah yang harus kamu jalankan. Enggak, tetapi ini untuk bagaimana mencerminkan karakter Tuhan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Contoh, bayangkan di tempat kerja atau sekolah ada seorang yang diperlakukan tidak adil. Misalnya, seorang teman yang selalu disalahkan, padahal bukan kesalahannya. Atau dalam keluarga, ada anak yang merasa diperlakukan berbeda dibandingkan dengan saudara atau saudari lainnya. Apakah kita diam saja atau kita berani membela keadilan dengan cara yang benar? Seringkali ketidakadilan terjadi di sekitar kita, tetapi kita memilih untuk tidak peduli karena merasa itu bukan urusan kita. Ya, ini juga sering terjadi dalam kehidupan saya. Ketika kita melihat ketidakadilan maupun di lingkungan keluarga, di teman-teman, seringkali saya juga merasa, udah itu kan urusan mereka, nggak penting buat saya. Ya. Namun sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk bersikap adil dan membela yang benar tanpa memihak hanya karena kepentingan pribadi. Ya, jadi dari firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kalau memang ada orang lain sana yang diperlakukan tidak adil, mari kita membantu mereka. Mungkin dengan hal kecil ini ya kita merasa bagi kita sepele, tapi bagi orang yang merasa ini itu sangat besar oleh karena bantuan dari kita. Bagaimana kita bisa menerapkan ajaran ini dalam kehidupan kita? Yaitu dengan cara di dalam keluarga, berlaku adil kepada anak-anak atau saudara kita, tidak membeda-bedakan perlakuan, dan bersikap jujur dalam setiap keputusan. Ini juga bagi bapak ibu ya, mungkin yang memiliki anak di rumah. Kita kalau misalnya memiliki 2-3 orang anak, ya udah kita mengasihi mereka atau memberikan keadilan kepada mereka itu dengan sama rata. Jangan karena anak ini anak kesayangannya kita lebih membela mereka. Ketika anak ini gini, ya kita lebih membela ini. Ya jangan seperti itu. Kita harus memberikan sama rata atau keadilan di dalam mereka. Lalu dalam pekerjaan atau sekolah, tidak memanfaatkan posisi atau kekuasaan untuk menekan orang lain serta membela kebenaran dengan bijaksana. Ya, jadi kalau misalnya kita memiliki juga jabatan yang tinggi atau ada nama kita yang dihargai, jangan kita menggunakan
hak atau kekuasaan kita untuk menindas orang lain yang di bawah kita. Mari kita melakukan kewajiban kita itu dengan adil ya, supaya mereka juga merasakan bagaimana kasih Kristus di dalam hidup mereka. Lalu dalam masyarakat, peduli terhadap orang yang tertindas dan membantu mereka yang membutuhkan, sekecil apapun itu ya. Jadi kalau memang dalam kita melihat ada orang-orang yang di luar sana yang merasa kesusahan atau mereka yang lagi ditindas oleh orang lain, mari kita membantu mereka. Jangan kita membiarkan mereka. Jangan sampai dengan kita membantu mereka ini, mereka yang awalnya tidak mengenal kebenaran, dengan kita membantu mereka, mereka akhirnya bisa mengenal Kristus di dalam dari melalui kita. Jadi apa yang saya mau sampaikan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu Allah adalah Tuhan yang adil dan penuh kasih. Sebagai anak-anaknya kita dipanggil untuk mencerminkan karakternya dengan bersikap adil, mengasihi dengan setia, dan hidup dengan rendah hati. Mari kita renungkan, apakah kita sudah hidup dengan adil dalam setiap aspek kehidupan kita? Apakah kita sudah berani membela yang benar? Ketika kita menerapkan keadilan dan kasih dalam kehidupan kita, kita tidak hanya membawa dampak bagi orang lain, tetapi juga kita membawa dampak atau menyenangkan hati Tuhan. Jadi biarlah kita melakukan dengan hal-hal yang kecil, dari membantu orang yang mungkin mereka diambil oleh hak mereka, kita membantu mereka karena mereka diperlakukan tidak adil, itu bisa membuat orang itu lebih mengenal karakter Kristus melalui kita. Dan itu juga membuat apa? Membuat hati Tuhan senang ya. Jadi biarlah dengan pembelajaran kita ini, ketika kita menjalani hari ini, biarlah kasih Kristus di dalam hidup kita menjadi bagian kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.